Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 5 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Para Pelawan Tuhan. Para pelawan Tuhan, firman Tuhan terambil dalam Matius 27 ayat 62 sampai dengan ke-66. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir itu lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memateraikan kubur itu dan menjaganya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami belajar untuk melihat para pelawan-pelawan Tuhan, bagaimana tingkah laku mereka dan bagaimana akibatnya karena mereka melawan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, para pelawan Tuhan. Sahabat seperjalanan, kalimat ini sungguh menakutkan. Ada orang yang berani melawan Tuhan. Ada orang yang berani memberontak kepada Tuhan. Ada orang yang merasa dirinya sanggup untuk bisa mengalahkan Tuhan. Lalu siapakah mereka? Catatan Alkitab mengatakan, para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka menghadap Pilatus, mereka bersekongkol. Mereka meyakini dan bahkan takut kalau jangan-jangan kemudian di hari ketiga, murid-murid mencuri mayat Yesus dan berkata, "Yesus sudah bangkit." Jadi pada prinsipnya imam kepala dan ahli Taurat tidak bisa mengatakan dia tidak percaya kepada Tuhan. Memang dia tidak percaya kepada Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Mereka berjuang untuk meyakini bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Yesus hanyalah pribadi yang bukan juru selamat sebagaimana digaungkan, yang disampaikan oleh para muridnya, yang diucapkan oleh Yesus sendiri. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yesus berulang-ulang berkata bahwa pada hari yang ketiga, aku akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan itu diucapkan, disampaikan, diberitakan. Ketakutan seperti inilah yang kemudian dimiliki oleh para pelawan-pelawan Tuhan. Imam-imam kepala dan orang Farisi yang kemudian berjuang untuk memateraikan kubur, lalu Pilatus menyetujuinya, memberikan para penjaga-penjaga untuk kemudian menjaga bagaimana kubur Yesus. Kita tahu dengan jelas peristiwa kemudian kebangkitan itu, bagaimana kemudian kubur itu memang terbuka dan Yesus bangkit. Malaikat menampakkan diri, para penjaga kemudian menjadi termangu-mangu. Keajaiban-keajaiban terjadi. Mengapa semua ini bisa terjadi? Karena memang Tuhan adalah Allah yang ajaib. Kristus tidak hanya manusia, tapi dia adalah Allah sendiri. Allah yang datang menjadi manusia ke dalam dunia ini, yang memberikan semua yang terbaik kepada manusia, agar manusia diselamatkan, agar manusia bertobat dari keberdosaannya, agar manusia mendapatkan limpahan anugerah, kasih sayang, cinta yang datang dari Tuhan. Yang tidak hanya diucapkan, yang tidak hanya dicanangkan, yang tidak hanya dijanjikan, tapi dibuktikan dari kehadiran Kristus ke dalam dunia ini. Tetapi sedemikian luar biasanya Kristus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia, masih ada kelompok-kelompok manusia yang menjadi pelawan-pelawan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka melawan Tuhan? Karena mereka punya iman, mereka punya keyakinan yang mereka sudah turun-temurun sedemikian rupa. Mereka tidak membuka diri kepada wahyu yang Tuhan nyatakan dalam wahyu khusus dengan perantaran Roh Kudus. Bagaimana menyadarkan mereka masing-masing. Ada yang bertanya, apa Roh Kudus tidak sanggup menyadarkan orang Yahudi dan imam-imam kepala? Pada prinsipnya Roh Kudus berbicara kepada setiap orang. Namun manusia memilih dalam kehendak bebasnya untuk menerima atau untuk menolak atau untuk melawan Tuhan. Imam besar dan ahli Farisi itu melakukan sebuah tindakan untuk melawan Tuhan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, tentu suatu kita berbicara tentang para pelawan Tuhan, kita berkata, aku bukan masuk dalam kelompok orang-orang tersebut. Aku tidak seperti orang Yahudi. Aku tidak seperti orang Farisi. Aku tidak seperti petinggi-petinggi dari kerajaan Romawi. Aku tidak seperti mereka. Namun
Kalau kita berbicara tentang aplikasi yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, seringkali memang kita tidak se-ekstrim mereka, bahkan sampai menyalibkan Yesus. Tapi bukankah kita sering juga melawan Tuhan? Kita seringkali hidup melakukan jalan dengan caranya sendiri. Kita menggeser Tuhan. Kita tidak mempercayai Tuhan bahwa Yesus akan bangkit. Kalau aku punya persoalan, aku punya pergumulan, maka Tuhan tidak akan sanggup menolong saya. Bukankah aku sudah berseru berdoa tapi Tuhan tidak menolong? Maka dengan tangan pula semuanya harus aku kerjakan dengan tanganku sendiri. Maka sikap seperti demikian adalah sama seperti sikap yang tidak mempercayai akan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus tidak hanya berbicara memberikan keselamatan, pengampunan dosa, dan penebusan, melahirkan baru, dan menjadikan kita anak-anak. Tapi kebangkitan Kristus juga memberikan kepada kita sebuah energi, sebuah kekuatan, bagaimana menjalani kehidupan keseharian ini dengan sebuah keyakinan Tuhan sudah bangkit. Dengan pemahaman seperti itulah, tatkala kita dilanda masalah, dilanda kepedihan, dilanda kepahitan, dilanda persoalan demi persoalan yang terus bertubi-tubi, kita tidak dimatikan oleh persoalan tersebut, tapi kita dibangkitkan karena mempercayai Kristus yang akan membangkitkan kita dari hidup keterpurukan, yang akan menaikkan kita sewaktu kita berada di titik nadir, yang akan membuat terang benderang sewaktu kita berada dalam kegelapan. Sehingga sahabat perjalanan kebangkitan Yesus tidak hanya membuat kita mengalami penebusan dan keselamatan, tapi kebangkitan Kristus dari kematian itu membuat kita menjadi orang-orang yang bangkit dari segala macam kehidupan. Bukan menjadi orang yang penakut, bukan menjadi orang yang khawatir, bukan menjadi orang yang bersungut-sungut, bukan menjadi orang yang berkeluh kesah, bukan menjadi orang yang menyalahkan kiri, kanan, depan, belakang, semua disalahkan, bahkan Tuhan pun disalahkan. Lalu kita berkata, aku tidak percaya bagaimana Tuhan bisa membangkitkan kehidupanku, membangkitkan ekonomiku, membangkitkan keterpurukanku, menolong aku yang sudah dilanda berbagai bertubi-tubi masalah, dikecewakan, dihianati, ditolak, tidak dihargai, tidak dimasukkan dalam perhitungan mereka. Maka sewaktu kita mempercayai Yesus yang mati dan bangkit, maka kita akan ditolong menjadi orang-orang yang tidak terpuruk ke dalam keputusasaan, yang tidak terus tenggelam dalam kekhawatiran, yang tidak terus kemudian hanyut oleh berbagai macam ketakutan. Tuhan mengubahkan kebangkitan Kristus yogianya menjadi bagian daripada kita, menolong kita menjadi orang yang penuh harapan, percaya, tetap bisa tersenyum, tetap bisa bersuka cita, tetap bisa berpengharapan di situasi sulit sekalipun. Karena kita bukanlah anak-anak kematian, kita adalah anak-anak kebangkitan. Kita dipilih oleh Allah tidak hanya mati bersama dengan Kristus, tapi bangkit bersama dengan Kristus. Kita akan menjadi pemenang, bukan melawan Tuhan, tapi melawan berbagai macam persoalan hidup dengan mempercayai Tuhanlah sumber pertolongan kita. Tuhanlah kota benteng yang teguh bagi kita. Tuhanlah panji kemenanganku. Dan Tuhanlah Jehovah Jireh yang mencukupkan, menyediakan, membimbing, menolong, mendampingi untuk kita melewati kehidupan yang memang makin hari makin sulit di dalam dunia ini. Tapi ingatlah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang bangkit. Jangan menjadi pelawan Tuhan, tapi jadilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan, Tuhan memberkati kita semua.